Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Kalam menurut ahli nahwu ialah lafad yang berfaedah, lafad yang mufid, dan musnad. Wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Dan kalimah ialah lafad yang mufid, yang mufrad. Lafad ialah suara-suara yang mengandung salah satu dari beberapa huruf hijaiyah yang banyaknya ada 28, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ainin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Jadi kalau ada suara tidak mengandung salah satu dari huruf hijaiyah tersebut, maka tidak disebut lafad. Contohnya suara kucing, suara trompet, burung, dan lain-lain. Mufid, ini mufid, yaitu lafad yang mempunyai arti sekiranya orang yang berbicara dan yang mendengarkan lafad itu baik diam atau tanpa bertanya lagi. Contohnya Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaid alim. Kalau lafad itu masih membutuhkan pertanyaan, maka tidak disebut mufid. Contohnya in ja'a Khalidun. Yang artinya kalau Khalid datang, kan masih perlu pertanyaan. Tentu orang yang mendengarkan ucapan ini timbul pertanyaan, kenapa kalau datang dan mutakalim perlu menjelaskan. Nah, contoh ini tidak dikatakan mufid karena faedah tidak sempurna kecuali dengan jawab. Contohnya, ini harus dikasih jawab nih. In ja'a Khalidun Zaidun Yakum Zaidun. Artinya kalau Khalid datang, maka Zaid berdiri. Kalau musnad sendiri, itu artinya ialah mengumpulkan kalimat kepada kalimat lain dengan cara berfaedah, seperti mengumpulkan fi'il dan fa'ilnya, mubtada dan khobarnya. Kalau fi'il fa'il, ini fi'il fa'il nih. Fi'il fa'il. Contohnya koma Zaidun. Dan mubtada khobar. Contohnya Zaidun jalisun. Kalau kalimat itu mufrad berdiri seperti Zaidun atau murakkab idhofa,
seperti abduna. Nih kalau murokab idhofah itu seperti abduna, mudhaf ilaih, nah ini tidak disebut mufrad. Nah, hapus dulu. Kiai Nazim lupa menyebutkan di sini nih kata-kata wazo. Tuh ada lagi yang lupa tuh. Wazo. Wazo ialah membuat lafadz yang menunjukkan kepada suatu pengertian atau makna dari ucapan itu disengaja berbahasa Arab. Nah, itu namanya wazo. Jadi bila ucapan itu tidak disengaja seperti ucapannya orang-orang yang mengigau, ngelindur, maka tidak disebut wazo menurut ulama nahnu. Adapun yang dimaksud dengan mufid, ini mufid dalam definisi kalimah ialah lafadz yang bermakna atau mengandung arti seperti Zaidun. Ini udah mengandung arti Zaidun. Bila ada lafadz yang tidak bermakna, maka tidak disebut mufid, yaitu dibolak-balik. Umpama Zaidun. Jadi tunron. Ini tidak boleh zaitun dibalik-balik. Duiza. Apa ini? Itu bukan disebut mufid. Dan mufrad. Nih kalau mufrad itu artinya ialah lafadz yang diucapkan satu kali. Seperti zaitun ini mufrad. Nah. Sekarang bait yang kedua. Ini tadi yang pertama. Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim. Wa hadhi salasu wahiyal kalim. Adapun kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu fi'il, ini fi'il, summa harfin tanqasim, dan isim, huruf dan kumpulnya tanqasim ketika kalimat itu berfaedah atau tidak disebut kalim. Contohnya in koma, in bukan ane, in koma zaitun. Nah, in ini huruf. Kalau koma fi'il ini sebagai huruf nih. Kalau zaidun isim. Tetapi kalim tidak tertentu kepada ketiga kalimat tersebut, walaupun ketika fi'il dan isim tapi berjumlah 3 kalimat itu juga disebut kalim. Contohnya koma Abu Zaidin. Koma fi'il. Ini susunannya koma fi'il, Abu isim. Kalau Zaidin isim juga. Kita mau tahu isim. Apa itu isim? Ini isim. Apa itu isim? Isim ialah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak bersamaan dengan waktu pada wadoknya. Seperti
Solihun. Pak Soleh. Hiya, dia perempuan. Tilmidun, murid. Nah, ini isim. Sekarang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il ialah kalimat yang menunjukkan suatu makna atau arti pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan salah satu zaman tiga atau waktu pada wadoknya. Yaitu yang pertama itu zaman. Jadi isim fi'il itu ada 3 zaman. Yang pertama, ini dihapus dulu nih. Yaitu pertama namanya zaman madhi. Yang pertama. Yang kedua zaman hal. Yang ketiga zaman istiqbal. Zaman istiqbal. Artinya zaman madhi itu, ini artinya zaman madhi itu zaman lampau atau yang udah kelewat, udah lalu. Hal itu sedang, sekarang. Kalau zaman istiqbal yaitu zaman akan datang. Ini fi'il pasti mengalami 3 zaman ini. Bila bersamaan dengan zaman madhi, maka disebut dengan fi'il madhi. Bila bersamaan dengan zaman hal dan istiqbal disebut fi'il mudhari'. Ini nanti larinya itu ke fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Dan bila bersamaan dengan istiqbal dan ada unsur perintah disebut fi'il amar. Nah, ada fi'il. Kalau ini sekarang harfun, harfin. Nah, ini. Harfin ialah kalimat yang menunjukkan makna atau arti dalam kalimat lainnya. Huruf kalimat yang menunjukkan makna bila bersamaan dengan kalimat lain. Jadi kalimat huruf contohnya ala, hal, min, dan lain-lain, ila, aina. Itu termasuk. Kalimat di atas bisa mempunyai arti, kalimat ini bisa mempunyai arti bila bersamaan dengan kalimat lain, baik berupa kalimat isim atau fi'il. Contohnya ini umpama hal nih, hal. Dikasih akal tak. Nah, hal akal tak. Apakah kamu makan? Nah, sekarang dah bait yang ketiga. Bait yang ketiga tadi ya. Udah sampai mana tadi? Ini belum. Oh, udah sampai sini.
keterangannya sekarang nih yang bait keempat. Fal ismu bit tanwin wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Isim, ini isim itu diketahui dengan tanda-tanda tanwin. Nomor 1 nih, ini dihapus loh lagi. Isim itu diketahui dengan tanda tanwin. Ini tanwin tuh ada fathaten, kasroten, domaten. Dan huruf hafaz itu huruf jar. Ini tanda tanwin dan huruf jar. Huruf jar atau huruf hafaz. Huruf jar itu ada yang mengatakan 9, ada yang 21, ada yang 30. Yang 9 itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Itu semua huruf jar. Yang udah terkenal, ditambah lagi huruf qasam. Ada 3. Waw, ba, lam. Ini contohnya. Umpama Zaidun aliman. Zaitun kok alimun. Zaitun ya alimun. Zaitun alimun, yaitu dengan tanwin. Nih. Adapun huruf jar akan dijelaskan dengan contohnya sekali di bab Mawdhu'atul Asma. Ini kitab Imriti. Nah, ini tanda-tanda isim. Intinya itu kalimah. Apa itu kalimah? Kalau bahasa kita Indonesia, kalimah itu kata. Kalimat. Kalau kalim, ini kalam. Kalau kalam itu kalimat. Kalau bahasa Arabnya kata itu kalimah. Kalau bahasa Indonesianya itu kata. Kalau kalam itu bahasa Indonesianya kalimat. Jadi kalimah itu kata. Kalau kalimat itu kalam. Karena kalam itu jamak. Dan tulisan yang terkecil itu namanya huruf. A, B, C, D, apa-apa itu semua dan seterusnya. Yaitu alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Jadi kalimah itu dalam bahasa Arab, kalimah itu ada 3. Yaitu isim, kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Nah, kalau tadi tanda-tanda isim, ini tanda-tanda isim. Kalau isim, tanda-tanda isim itu tadi kan ada 4 nih kalau dianukan. Ini pertama tanwin. Yang tadi fathatan, kasroten, domaten. Yang kedua huruf jar. Yang ketiga alif lam, al, yaitu al. Dan yang keempat ini tanwin, alif al, huruf jar dan hafaz, yaitu hafal.
Dah. Sekarang yang bait yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Bait yang kelima. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'nisin wa ma'at taskini wa ta fa'alta mutlaqan kaji tali wa nuni wal ya fif alana waf'ali.